Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat subuh tadi. Belum diketahui asal kobaran api dan petugas masih melakukan upaya pemadaman. Kebakaran terjadi di Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Asap pekat terlihat dari basement atau Rubana Central Park. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 13 mobil damkar. Informasi sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Keterangan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran belum dapat diketahui karena pihak Central Park melarang awak media untuk meliput. Kita lihat bagaimana kondisi di lokasi kebakaran di Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada Kevin Pakan di sana. Kevin, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, untuk kondisi terkini di Mall Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat, ini situasi sudah kembali normal. Di mana berdasarkan pantauan kami, ini kami sudah melihat satu persatu dari karyawan maupun pegawai dari Mall Central Park ini sudah mulai berdatangan di lokasi. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga bahwa di sini kami tidak melihat lagi adanya petugas kepolisian maupun petugas pemadam kebakaran yang berjaga di kawasan mall ini. Dan memang tadi kami sempat menghubungi dari Humas Mall Central Park Jakarta ini bahwa mengatakan saat ini sudah mulai akan beroperasikan secara normal, yakni dari pukul 11 siang ini yang nantinya akan ditutup pada jam 8 malam. Dan Davi, Lovi, pemirsa, kalau kita review sedikit, terjadinya kebakaran ini sekitar pukul 3:10 pagi tadi, di mana pihak dari keamanan setempat langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran yang ada di Jakarta Barat, dan kemudian pada pukul 3:25 ini petugas tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 4:30 pagi. Untuk itu selama 1,5 jam lebih ini si jago merah dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan juga mengenai asalnya kebakaran, ini diduga berasal dari sebuah basement di Mall Central Park ini, tepatnya di gudang lower ground yang dari tenan Carrefour ataupun Transmart yang ada di Mall Central Park ini. Dan juga tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada humas dari Central Park dan juga pihak manajemen dari Carrefour ataupun Transmart bahwa sampai saat ini masih dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait apa sebenarnya penyebab dari terjadinya kebakaran di basement Mall Central Park ini. Dan kemudian setidaknya tadi ada 13 mobil pemadam kebakaran dan 65 petugas yang diterjunkan di lokasi ini untuk memadamkan api. Dan juga dapat kami informasikan juga untuk situasi lalu lintas di depan Mall Central Park ini, situasi lalu lintas terpantau ramai lancar baik dari arah Tomang menuju Grogol maupun dari arah sebaliknya. Davi dan Lovi. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari Mall Central Park, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus bocah tewas di tangan orang tuanya di Lebak, Banten. Terungkap fakta bahwa pelaku perempuan menganiaya anaknya karena kesal saat belajar online. Pasangan suami istri IS 27 tahun dan LH 26 tahun yang menjadi tersangka pembunuhan anak kandung menjalani rekonstruksi di Polres Lebak, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka LH menganiaya anaknya Keisha Safia usia 8 tahun karena kesal saat belajar online. Kekesalan tersangka LH memuncak karena menganggap Keisha tidak secerdas saudara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Dalam rekonstruksi ini terdapat 13 adegan yang memperlihatkan jika pelaku penganiayaan adalah ibu korban. Sementara ayah korban tersangka IS berperan membantu menghilangkan jejak agar istrinya tidak ditangkap polisi. Nah, berawal kejadian ini dari temuan mayat di Kampung Cijaku di sebuah tempat pemakaman umum, hingga kami olah TKP dan menemukan bukti-bukti dan mengarah kepada kedua pelaku ini. Dari proses penyidikan kami mendapatkan informasi bahwa salah satu keluarga pelaku yang di alamat Cijaku ini
sempat bilang bahwa korban ini atau almarhum ini hilang. Nah, dari situlah kami melakukan lidik dan ditambah kami juga menemukan adanya salah satu warga yang menyampaikan bahwa pada pukul 6 sore tanggal 26 Agustus tersebut sempat dipinjam alat cangkul ke warga ya Pak ya? Kepada warga yang di dekat area TPU. Pada saat mendapatkan informasi kami langsung mengarah, kebetulan kedua pelaku ini setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dia sempat pindah ke alamat kurang lebih daerah Jakarta Barat. Dari hasil rekon kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Ya. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya dia sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya. Kedua tersangka IS dan LH dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak, serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel kereta stasiun Klender Baru, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Naas bocah tuli tertabrak saat mengejar layangan, tak sadar ada kereta melintas. Siapa sini yang mau jadi saksi siapa? Bocah berusia 14 tahun berinisial MR ini tewas di perlintasan rel kereta api stasiun Klender Baru, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini berawal saat korban tengah mengejar layang-layang bersama temannya hingga masuk ke perlintasan rel kereta. MR yang merupakan bocah tunarungu ini tidak mengetahui adanya kereta yang tengah melintas. Meski temannya menyadari datangnya kereta, namun ia tak sempat menyelamatkan korban dari sambaran kereta api. Korban sempat terseret sejauh lebih dari 50 meter sebelum melaju kereta terhenti. Emang orangnya gagu sih, ya udah susah. Dia berarti nggak dengar ada kereta mas? Nggak dengar. Ya kata sih kalau dari saksi mata sih ada temen yang mau nolongin, cuman nggak sempat. Udah ketabrak kereta duluan, yang temen yang nolongin mental juga masalahnya. Peristiwa ini memancing kerumunan warga hingga membuat jalan I Gusti Ngurah Rai arah Pondokopi macet. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Meski sudah digaungkan untuk menghindari kerumunan pada masa pandemi saat ini, sebagian besar warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berkumpul untuk menyaksikan festival layang-layang. Karena tidak mengantongi izin serta menyedot perhatian ribuan warga, polisi pun membubarkan acara yang diadakan oleh komunitas pecinta layang-layang tersebut. Acara sudah selesai, penilaiannya dilaksanakan di bawah. Polisi melarang keras kegiatan di lapangan Kecamatan Pangkur, Ngawi, Jawa Timur. Festival layang-layang tidak miliki izin dan menyedot ratusan warga untuk menyaksikan puluhan keunikan layang-layang yang hendak diterbangkan. Akibat acara yang semula berkonsep temu para pencinta layangan ini, akhirnya bubar tanpa hiraukan protokol kesehatan. Kalau memang gak diizini ya nggak usah diadakan. Oh gitu. Iya, jauh-jauh ini pakai biaya Pak. Jadi kecewa ya Mas? Ya jelas kalau kecewa. 1 jam sebelumnya tidak ada larangan festival layang-layang, sehingga puluhan pecinta layang-layang ini sempat beradu atraksi dan keunikan layang-layang. Namun kegiatan festival layang-layang ini berhasil menarik perhatian ratusan warga sehingga tidak ada penerapan protokol kesehatan dan sangat berpeluang terjadi klaster sebaran corona yang baru. Karenanya, polisi langsung membubarkan acara festival layang-layang dan kerumunan warga. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang TKI ditangkap tim Bea dan Cukai saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, pelaku membawa 3 kg sabu dari Malaysia yang disembunyikan dalam peralatan listrik.
Petugas Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu oleh seorang tenaga kerja Indonesia bernama Budi Hartono, 39 tahun asal Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku kedapatan membawa sabu seberat 3 kg dari Malaysia saat mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tanggal 22 September 2020. Sabu disembunyikan pelaku di dalam 29 stop kontak saklar lampu. Pelaku mengaku dijanjikan upah 30 juta rupiah dari seseorang di Malaysia. Rencananya, sabu senilai lebih dari 3 miliar rupiah ini akan dikirimkan ke Madura. Ternyata memang dari X-ray barang bawaannya ada indikasi barang yang disembunyikan. Dari barangnya pun kira-kira agak aneh kan gitu, membawa stop kontak yang agak banyak dari Malaysia, di sini udah banyak. Dari X-ray ya udah nampak itu bahwa itu ada barang lain yang disembunyikan sana. Kemudian kita dalami dan kita buka, dan ternyata memang kemudian kita lakukan tes narkotes positif. Lalu kemudian kita uji ke laboratorium Bea Cukai dan memang hasilnya positif sabu-sabu. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Narkotika serta Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Baru dibuka tower 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah terisi lebih dari 50%. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.